Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sodri sobri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa syifaan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa keberkahan dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selasa hari ini bertemu kembali anak-anak pada pembelajaran makromolekul polimer kimia pada KD 3.7 dan 4.7 pada KD esensial. Adapun yang kita bahas dari KD 3.7 adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. 4.7 menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Materi pembelajarannya adalah struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Menganalisis struktur polimer, 2. Mendeskripsikan sifat-sifat dari polimer, 3. Mendeskripsikan penamaan senyawa polimer, dan 4. menggolongkan polimer. Ya, struktur polimer. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya, berbagai macam perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik ini adalah contoh-contoh yang mengandung polimer. Nah, ini polimer semua, kita sering menjumpainya dan ada di sekitar kita. Ini juga semuanya polimer. Struktur polimer. Polimer adalah suatu makromolekul. Jadi makro itu besar, molekul yang besar yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana. Molekul sederhana itu disebut monomer melalui proses yang disebut prosesnya polimerisasi. Jadi polimerisasi itu penggabungan monomer. Ini monomer. Monomer itu adalah satu molekul sederhana bergabung membentuk molekul besar, makromolekul. Nah, proses pembentukan ini disebut polimerisasi. Contohnya pada senyawa etena. Nah, N di sini menunjukkan banyaknya senyawa etena bergabung membentuk polietena. Nah, dari rangkap kita lihat menjadi tunggal. Nanti kita bahas berikutnya. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer itu dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, polimer linear adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Nah, ini jadi susunannya teratur membentuk rantai yang panjang. B. Polimer yang bercabang adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai induknya. Ini rantai induknya, ini ada cabangnya. Maka disebut dengan polimer bercabang. Ini rantai induknya, nah ini cabangnya. Ya, jadi bisa dibedakan antara polimer linear dan polimer bercabang. Dan yang ketiga adalah polimer berikatan silang atau yang disebut cross linking. Adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimernya saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya.
Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga berbentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut dengan polimer jaringan. Nah, saling sambung menyambung ya antara polimer yang satu polimer dengan yang lain disambung menyambung nih, membentuk jaringan. Nah, itu polimer. Sekarang bagaimana pembentukan dan tata nama polimer? Berdasarkan reaksi pembuatannya, polimer dibedakan menjadi 2. Pertama, polimer adisi. Polimer adisi terbentuk melalui bergabungnya monomer-monomer secara langsung melalui reaksi adisi. Monomer yang dapat membentuk polimer adisi harus mengandung ikatan rangkap 2. Kita tahu di kelas pembelajaran di kelas 10, reaksi adisi adalah reaksi berubahnya dari ikatan rangkap menjadi tunggal. Jadi penggabungannya monomer-monomer yang mengandung ikatan rangkap ya, menjadi tunggal, maka dikenal dengan polimer adisi. Contohnya polietena, poli-PVC, polivinil klorida yang dikenal dengan paralon, polipropilena, poliisoprena karet alam, politetrafluoroetana yang dikenal teflon, banyak pada perabot rumah tangga di dapur ya, yang kita kenal dengan wajan anti lengket. Lalu polistirena, itu ada contoh polimer-polimer dengan reaksi adisi. Lebih jelasnya yang bagaimana reaksi adisi. Nah, bagaimana pembentukan polimer adisi. Ini contoh monomer etena mengandung ikatan rangkap. Lalu membentuk poli. Poli itu bergabung monomer etena ini, N-nya itu banyak. Maka pakai kurung N. N-nya itu banyak ya, tidak terhingga ya, minimal 2 bisa sampai 100 dan sebagainya sehingga membentuk poli. Dari ikatan rangkap 2 nih menjadi tunggal, maka disebut dengan polimer adisi. Contoh lain pada pembentukan karet alam. Nah, karet alam itu monomernya adalah isoprena. Isoprena ini senyawanya mengandung 2 ikatan rangkap, maka namanya 2-metil. Pada atom C nomor 2 ada cabang metil, atom C ini rantai induknya, nomor 2 ada 2-metil. Lalu ikatan rangkapnya adalah 1 2 3 butadiena, bukan 1 2, tapi kita lihat ikatan rangkapnya di nomor 1 2 3 1 3 butadiena. Yang bergabung terjadi pemindahan posisi ikatan rangkap ya. Jadi berubah ikatan rangkapnya. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ikatan rangkapnya, nah yang ini menjadi tunggal ya, ikatan rangkapnya berubah. Itu adalah contoh polimer adisi. Prinsipnya polimer adisi itu terjadi karena monomernya bergabung, reaksinya adisi dari rangkap 2 menjadi tunggal. Itu saja prinsipnya. Kalau polimer kondensasi adalah pembentukan polimernya melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul besar, terjadi pembebasan molekul air seperti H2O atau metanol. Jadi bergabung antara monomer dengan monomer sambil melepaskan molekul sederhana, contohnya air. Pembentukan polimer kondensasi hanya dapat terjadi antara monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi pada kedua ujung rantai molekulnya.
Beberapa polimer yang terbentuk melalui kondensasi adalah contohnya nilon 66, dakron, amilum, protein. Ini adalah polimer yang dibentuk dengan cara kondensasi. Apa itu reaksi kondensasi? Lebih jelasnya kita lihat ya. Contoh polimer kondensasi pada pembentukan nilon 66. Terbentuk dari dua monomer, contohnya yang sederhana yaitu asam adipat. Ini ada dua gugus fungsi, nih gugus fungsi alkanoat COOH, COOH. Dan ini juga ada dua gugus fungsi pada asam metilen diamin. Ini diaminnya ada dua, namanya di, berarti senyawa aminanya ada dua. Senyawa amin itu N, ini senyawa amin. Nah ini amin. Ya ada dua. Jadi heksa itu 6. Heksa metilen jadi senyawa CH2 ada 6. Heksa metilen. Diamin, nah NH2-nya ada 2. Ini ya. Dia akan membentuk bergabung membentuk polimer dengan cara reaksinya kondensasi. Jadi OH pada senyawa asam adipat nih putus. Lalu putus juga ikatan N dengan H ini putus. OH pada senyawa asam adipat dengan H pada senyawa heksametilen diamin ini membentuk senyawa baru yaitu air. Nah yang putus dengan putus berikatan membentuk senyawa ini amida. Jadi C dengan N senyawa amida. Nah ini dari adipatnya, ini dari heksametilen diamin. Ini ikatannya, ikatan amida. Inilah yang disebut dengan polimer dengan cara kondensasi. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama sifat dari polimer, panjang rata-rata polimer. Kekuatan dan titik leleh akan naik dengan bertambahnya panjang rantai polimer. Jadi semakin panjang polimer tersebut, titik lelehnya semakin naik. B. Gaya antar molekulnya. Jika gaya antar molekul pada rantai polimernya itu besar, maka polimer itu menjadi kuat dan sukar meleleh. Nah ini. C. Percabangan rantai polimer yang bercabangnya itu banyak, maka memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. D. Ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer ini menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku nih dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimernya semakin kaku dan mudah patah. E. Sifat kristalinitas rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur, memiliki kristalinitas rendah dan bersifat amorf, tidak keras. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristalinitas tinggi sehingga lebih kuat, lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Penggolongan polimer. Polimer juga dapat digolongkan berdasarkan asal dari jenis monomer pembentuknya ya, atau berdasarkan sifat terhadap pemanasannya. Ini berdasarkan jenis pembentuknya ada dua. Yang pertama adalah polimer alam, yaitu polimer yang terbentuk secara alami. Contohnya amilum, protein, selulosa, dan karet alam. Ini secara alam Allah yang membuatnya. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat di industri. Ini ada campur tangan manusia, namanya polimer sintetis buatan. Contohnya polietena, polipinil klorida paraloni, polipropilena, politetrafluoroetana teflon, dan polistiren. Nah ini dibagi dua ya, ada alam dan sintetis. Nah berdasarkan
jenis monomer. Pembentuknya polimer juga digolongkan menjadi dua, ya. Ada yang disebut homopolimer dan kopopolimer. Homopolimer itu polimer yang dibentuk di mana monomernya sejenis. Polietena, polipinilklorida, polipropilena, polistirena. Nah, sejenis biasanya mengandung monomernya itu mengandung ikatan rangkap, ya, sejenis. Ada juga polimer kopolimer di mana monomer pembentuknya berbeda jenis. Contohnya pada reaksi kondensasi. Contoh nilon 66 dan dakron ini adalah polimer tergolong kopolimer, ya. Berikutnya, berdasarkan sifat terhadap panas, polimer pun dibagi menjadi dua. Ada termoplas, ada termosetting. Termoplas itu ya plastik, ya. Polimer ini akan melunak bila dipanaskan plastik. Contohnya polietena, polipinilklorida, polipropilena. Kalau polimer termosetting kebalikannya. Ya, polimer ini apabila dipanaskan justru semakin keras, ya. Kalau termoplas itu dipanaskan lunak, kalau polimer termosetting itu apabila dipanaskan semakin keras. Contohnya bakelit dan melamin. Melamin itu adalah peralatan perabot rumah tangga, ya. Itu kalau dipanaskan semakin kuat. Dampak produk polimer. Nah, bahan plastik itu adalah salah satu contoh polimer, ya, yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini plastik. Untuk apa saja? Macam-macam. Ada yang untuk elektronik, pertanian, fashion, alat rumah tangga, dan berbagai macam, ya. Karena penggunaan plastik itu, maka ada dampaknya. Di samping ada yang menguntungkannya. Dampaknya pertama bagi kesehatan dan bagi lingkungan. Nah, untuk penggunaan plastik dalam industri makanan ini yang menyebabkan kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Ini telah dilakukan penelitian sebagai contoh nih. Penggunaan bahan kantong plastik hitam atau kresek hitam untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain itu berbahaya. Ini seorang peneliti dari ITB namanya Made Arkana melakukan penelitian bahwa zat pewarna hitam pada kantong kresek itu kalau terkena panas, misalnya dari gorengan yang panas, maka bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal yang bisa bereaksi dengan cepat, yaitu dengan oksigen dan makanan. Ini yang menyebabkan racun, ya. Atau styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga, ini dapat menimbulkan masalah yang memunculkan gejala gangguan saraf. Jadi hindarkan membungkus makanan menggunakan styrofoam. Dan dampak terhadap lingkungan adalah tidak mudah terurai plastik itu. Jadi menyebabkan polusi tanah, ya. Sampah plastik itu tidak bisa hancur oleh mikroorganisme. Jadi ini yang menyebabkan polusi tanah. Jadi sekarang mulailah pembatasan menggunakan bahan-bahan dalam kehidupan sehari yang menggunakan plastik. Kembali ke natur, ke alam. Ya. Latihan mandirinya, kerjakan tugasnya ini seperti biasa di buku tugas, ditulis yang rapi.
terus dipoto, dikirim ke GC masing-masing menggunakan PDF agar membantu ibu mudah membacanya ya. Tidak di PDF ibu pusing bacanya dan nggak akan ibu periksa ya. Jadi mohon di PDF. Nah setelah melihat penjelasan, mendengarkan penjelasan video ini, kalian langsung isi kuis. Tidak banyak, ada 10 soal, 4 menjodohkan, 6 PG. Nah, kalian isi kuis 10 soal, tidak usah ditunda-tunda. Isi absen dulu, isi kuis, dan paling lambat besok. Kalau tugas mandiri bisa minggu depan, paling lambat Selasa depan tanggal 15. Jam 12 malam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.